Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar sejarah bab 2 mengenai kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan masa demokrasi liberal. Sejarah praktek demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Pertama kali diterapkan di Yunani kuno, di Polis Athena, dengan menerapkan prinsip trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi ini terbagi menjadi dua, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Secara praktek demokrasi di Indonesia, pertama kali yaitu menerapkan sistem presidensial setelah 4 September sampai 14 November 45 yang dipimpin langsung oleh presiden dan wakil presiden. Sedangkan 14 November 45 ini menerapkan demokrasi liberal dengan menerapkan sistem parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri. Berikut ini pelaksanaan demokrasi awal kemerdekaan, yaitu Kabinet Presidensial yang dilaksanakan 4 September sampai 14 November 1945 dengan Presiden Soekarno dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Untuk menghindari absolutisme, dikeluarkanlah beberapa maklumat. Yang pertama, maklumat Wakil Presiden nomor 10 16 Oktober 1945, yaitu KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, maklumat pemerintah 3 November 1945 berisi pembentukan partai-partai politik. Yang ketiga, maklumat pemerintah 14 November 1945 yang mengubah demokrasi presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Berikutnya, Kabinet Republik Indonesia dengan Perdana Menteri pertama yaitu Sultan Syahrir 14 November 45 sampai 12 Maret 1946 dengan beberapa peristiwa yang terjadi pada masa itu, yaitu adanya pemindahan pusat ibu kota sementara ke Jogja pada 4 Januari 1946 akibat Jakarta tidak kondusif. Kemudian adanya kedatangan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priuk 30 Desember 45, serta politik perundingan yang dijalankan pemerintahan Republik Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari semua golongan. Ada yang pro dan kontra terhadap perundingan terhadap Belanda. Nah, di akhir 46, Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Setelah Syahrir mengundurkan diri, dia terpilih kembali menjadi Kabinet Syahrir II sampai Kabinet Syahrir III, dan kemudian dilanjutkan Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II, Kabinet Hatta, dan adanya Pemerintah Darurat RI atau PDRI yang ketika itu presiden daruratnya adalah Safrudin Prawira Negara, dan dilanjutkan Kabinet Hatta yang kemudian nanti masuk demokrasi liberal dengan Republik Indonesia Serikat. Sekarang kita masuk pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Nasir yang berjalan September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet ini didukung oleh Masyumi dan PSI dan mendudukan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Kabinet Nasir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosoewirjo dan tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat. Sedangkan kabinet yang kedua, yaitu Kabinet Sudirman, April 1951 sampai Februari 1952. Kabinet ini didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI dan dianggap gagal karena juga tidak mampu mengatasi pemberontakan Kartosoewirjo dan kehilangan dukungan akibat adanya penyelewengan politik luar negeri bebas aktif. Berikutnya Kabinet Wilopo
April 1952 sampai Juni 1953. Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali diusung oleh koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet ini dianggap gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200.000 menjadi 100.000 dan berkembangnya gerakan separatis membuatnya harus menyerahkan kekuasaan. Setelah Wilopo digantikan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, September 1950 sampai Maret 1951. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh dari Partai PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya, namun gagal dalam menangani masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan separatis yang membuatnya harus meletakkan jabatan Perdana Menteri. Kabinet berikutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap, 12 Agustus 1955, 3 Maret 1956. Prestasi yang paling penting diukir oleh Kabinet Burhanuddin ini adalah terselenggaranya pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Nah, pemilu ini dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR. Dan tahap kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Keberhasilan pemilu 1955 menandai berakhirnya kabinet ini dan Burhanuddin mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet berikutnya dilanjutkan Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Dia terpilih kembali 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Nah, program kerja kabinet ini melaksanakan pembatalan hasil KMB, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia, melaksanakan hasil keputusan Konferensi Asia Afrika. Nah, pada masa Ali masih banyak gerakan separatis di berbagai daerah, dan kabinet ini pada akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden 14 Maret 1957 akibat munculnya gerakan separatis tadi dan munculnya banyak ikatan pembela kemerdekaan Indonesia, dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet. Nah, ini menjadi pemicu kemunduran dari Kabinet Ali Sastro. Kabinet terakhir adalah Kabinet Juanda, 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Terdapat 5 program atau pancakarya Kabinet Juanda ini: membentuk Dewan Nasional, normalisasi situasi Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, memperjuangkan pengembalian Irian Barat, dan mempercepat proses pembangunan. Salah satu prestasi dari Kabinet Juanda adalah menentukan garis kontinental batas wilayah Laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda, yaitu 200 mil wilayah terluar dari lautan Indonesia. Demikian untuk pembelajaran demokrasi awal kemerdekaan dan demokrasi liberal. Lebih lanjut silakan dipelajari di buku materi maupun LKS yang lebih lengkap di sana. Ini hanya sebatas pengantar, semoga bisa memberikan sedikit pemahaman tentang gambaran demokrasi awal kemerdekaan dan demokrasi liberal. Selanjutnya nanti ada tugas membuat infografis mengenai kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.